Madang, kembali lagi bersama saya lagi. Nah, kita kemarin juga ada sedikit ngomongin tentang narkoba. Kalau gitu langsung aja Ibu Risma Togi. Makasih, hai juga. Makasih banyak. Saya Risma Togi MC Dalahi. Saya Kepala Bidang atau Ketua Tim Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Merangkap Penyuluh Narkoba Ahli Media di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Oke, kemarin baru sosialisasi ya Siap. Nang Uda ya bersama bidang SMK. Siap. Di kalau nggak salah tuh perilaku anti narkoba, betul ya? Ya. Tapi selama ini sehat-sehat dong ya, Ya. aman ya, Aman. semuanya ya. Makasih. Nah, terbaru juga kasusnya adalah razia kampung Betul. narkoba kalau nggak salah ya. Ya, betul. Itu ngapain aja ya? Nanda? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini adalah untuk meminimalisir atau menekan penyalahgunaan narkoba khususnya di daerah rawan narkoba. Ini adalah gabungan operasional BNN dengan TNI, polisi, bea cukai dan lain sebagainya, karena salah satu tugas kita adalah sinergitas atau kolaborasi dengan beberapa instansi pemerintah atau swasta, begitu kira-kira. Oke, dan kalau saya juga nggak terlalu banyak Siap. tahu ya di BNN ini, tapi yang beberapa yang saya tahu ada bidang umum, ada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kalau nggak Ya. salah ya, dan rehabilitasi dan pemberantasan. Ya, makasih. Saya cek ya, artinya saya Iya, dikoreksi nih. Sebenarnya bukan bidang, kalau umum itu bagian. Oh, umum bagian. Ya, betul sekali. Jadi di BNP itu ada satu bagian umum, ada 3 bidang. 1, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, saya sendiri. Ada 2, bidang rehabilitasi. Dan 3, bidang pemberantasan. Jadi boleh saya sampaikan sedikit tupoksinya masing-masing. Jadi kalau tupoksi dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, ada istilahnya soft power approach. Soft power approach itu adalah bagaimana kita menyampaikan pencegahan, apa dampak akibatnya, apa dampak akibat apabila kita menyalahgunakan narkoba. Misalnya sudah kita sampaikan, sudah kita edukasi apa dampak akibat penyalahgunaan narkoba, tetap juga menyalahgunakan narkoba. Akhirnya karena sudah banyaknya artinya sudah banyak menyalahgunakan narkoba, dari kota sampai desa sampai dusun-dusun, segala profesi banyak menyalahgunakan narkoba, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa banyak menyalahgunakan narkoba. Artinya kita harus memberdayakan masyarakat. Istilahnya pemberdayaan masyarakat harus bersinergi, harus berkolaborasi. Bagaimana masyarakat dalam hal ini adalah instansi pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh lainnya supaya melaksanakan program P4Gen. Apa itu P4Gen? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tapi tetap aja ada menyalahgunakan narkoba, sudah kita gerakkan. Jadi artinya turunlah bidang rehabilitasi. Kita ajak yang sudah terlanjur menyalahgunakan, kita ajak, kita rangkul supaya mau direhabilitasi. Jadi kebetulan di Samarinda ini ada namanya Balai Rehabilitasi Tanah Merah, tepatnya di Tanah Merah. Jadi ini kita manfaatkan selama proses rehabilitasi, biayanya gratis, yang biayai negara. Jadi bagaimana misalnya ada keluarga kita atau orang-orang yang kita sayangi yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba supaya mau direhabilitasi, ini penting sekali. Berarti selama ini ada juga yang nggak mau direhabilitasi? Ada, betul sekali. Ada yang tidak mau direhabilitasi karena mereka menganggap rehabilitasi itu seperti penjara. Padahal tidak. Jadi artinya coba sekali-sekali, saya inginkan juga teman-teman atau mungkin masyarakat mau sekali-sekali datang ke Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Mereka di samping mereka disembuhkan atau direhab, mereka juga diberikan keterampilan. Jadi artinya adikku, kami menganggap artinya sebodoh-bodohnya manusia pasti ada keahlian atau kepintarannya. Di mana ya keahliannya ini? Betul. Ya, jadi di mana keahliannya kita berikan keterampilan.
gitu ya. Jadi termasuk juga seperti yang saya katakan tadi mengenai rehabilitasi, di sana itu ada dokter umum, ada dokter gigi, ada analis, ada psikolog, sampai dokter gigi ada juga. Karena narkoba ini berpengaruh juga ke gigi. Ke gigi. Termasuk juga yang ada juga ibadahnya, Kristen, Islam, semuanya ada di sana tempat ibadahnya. Artinya memang betul-betul hal-hal positif kita lakukan di sana. Jadi beda dengan di penjara. Jadi kami inginkan juga, yang kami harapkan, kalau sudah ada terlanjur keluarganya atau orang-orang yang kita sayangi menyalahgunakan narkoba, dengan keinginan sendiri atau dengan niat sendiri, si pengguna mau direhabilitasi. Mau Iya, dulu betul ya. sekali. Karena terus terang untuk pulih atau Secara sembuh total 100% susah. Karena sempat Betul, memakai. betul sekali sayang, betul sekali Dek. Karena otaknya sudah rusak. Iya. Artinya kalau dia ketemu dengan teman sesama pengguna bisa kambuh lagi. Artinya ketika dia dimarahi orang tuanya, artinya dianggap aib, jangan dianggap baik. Makanya selalu suka katakan kalau ada sudah terlanjur menggunakan, jangan dianggap baik. Mereka pelariannya adalah narkoba. Ketika dia melihat tempat, ketika dia menggunakan, ingat ada sugesti mau menggunakan lagi. Memang beda kita kalau menghadapi yang orang pengguna narkoba dan tidak pernah menggunakan narkoba. Itu. Betul. Karena sebenarnya orang yang menggunakan narkoba banyak juga karena korban. Yang paling kita benci itu adalah. Tapi itu make sense nggak sih menurut ibu sendiri Iya. ya? Kalau mungkin saya lah si paling negatif thinking ini ya. Siap. Kayak apaan sih korban? Nggak mungkin lah pemakai narkoba itu korban. Iya, Menurut ibu makasih. sendiri itu masuk akal nggak sih? Terima kasih. Menyatakan dirinya bahwa dia adalah korban Iya. gitu loh. Ya, makasih banyak atas pertanyaan. Kita tidak tahu, mungkin mereka sedang misalnya sedang di kafe kah, atau sedang makan-makan kah, atau sedang minum kah, atau coffee morning istilahnya. Kita tidak tahu apakah temannya sedang masukkan narkoba ke Minumannya tanpa sengaja. Iya, kita tidak mengetahuinya itu. Makanya juga selalu saya katakan, salah satu tips gaul tanpa narkoba adalah selektif dalam berteman, dalam bergaul. Karena memang keluarga tidak bisa menjaga 100% ya. Betul sekali, kalau sayang. di luar dari rumah lah, nggak bisa betul. gitu ya. Misalnya Betul sekali. kadang pun kalau ditelepon suka matiin, Iya. ganggu Iya, kesenangan gitu ya. Betul Jadi sekali, memang betul. sangat selektif dalam Iya, pemilihan betul. pertemanan ya. Zaman sekarang istilahnya circle ya. Betul. Jadi circle gue nih. Iya, betul sekali circle, makanya Benar-benar. itu. Karena kadang juga ketika di rumah tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya atau sesuatu yang dia butuhkan di rumah, akhirnya dia mencari keluar dan lebih mempercayai orang luar daripada orang rumah gitu ya. Betul. Berarti itu yang bisa kita katakan sebagai korban ya. Iya, betul. Akhirnya dari tidak sengaja menjadi ketagihan Iya, betul dan sekali. keterusan. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Dan kalau gitu Ibu di pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu peran utamanya tuh apa? Ya, peran utama. Jadi makanya saya memang lebih mengedepankan pencegahan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu jelas ya sayangnya. Betul. Jelas sekali. Makanya dari mana dimulai? Dari diri sendiri dan keluarga. Keluarga adalah ujung tombak dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Betul. Makanya kalau saya mungkin ini yang banyak penontonnya atau mungkin bisa aja anak muda ya. Betul. Anggap Banyak nih anak muda ya, atau generasi muda. Saya selalu katakan ke anak muda atau generasi muda, kalau ada masalahmu, apakah kamu lagi kacau, apakah kamu lagi happy, disampaikan ke siapa? Ke orang tua. Jangan disampaikan ke orang lain. Betul. Orang lain belum tentu memberikan solusi terbaik. Kalau orang tua pasti memberikan solusi terbaik, gitu ya. Cuman karena saya orang tua, kalau kami orang tua memang kadang-kadang cara kami yang salah. Iya. Itu cara kami. Karena perbedaan Betul, umur betul. dan kalau orang tua kan ngomongnya, Betul. aku kan udah lahir duluan daripada kamu. Betul. Saya sudah lebih banyak pengalaman. Betul gitu. sekali. Oke, berarti kan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ini lebih ke sosialisasi. Iya. Tapi menurut laporan dan data yang ada, yang saya lihat di website BNN ada tes urin, ada SKHPN dan juga sosialisasi. Di sana ada data berapa ribu orang yang sudah
tersosialisasi. Dan saya lihat juga penduduk kota Samarinda itu pada bulan Juli ini ya, bulan Juli 2025 itu ada sekitar 88.184 kalau nggak salah, kalau tidak berubah ya lagi. Nah, itu kan sosialisasinya berarti cuman 21,54%. Apa nggak lebih sedikit dari itu, padahal baru kota Samarinda. Sedangkan ibu sendiri dari BNN provinsi gitu. Kenapa tuh lebih sedikit? Makasih pertanyaannya, Dek. Memang terus terang aja, kenapa ya lebih sedikit yang disosialisasikan gitu kira-kira ya? Karena kami terbatas SDM, sumber daya manusia dan anggarannya. Makanya sebenarnya saya lebih senang dengan memberikan BIMTEK. Bimbingan teknologi. Iya betul. Teknis, ada ya. juga sebutannya TOT, Training of Trainer, memberikan penyuluhan atau melatih pelatih, memberikan penyuluhan kepada penyuluh. Itu kurang lebih seperti itu. TOT, BIMTEK, workshop kurang lebih seperti itu, sama aja artinya itu. Kenapa harus itu saya lebih suka? Karena BNN tidak bisa bekerja sendiri. Saya mau ada di kelurahan, di OPD, di swasta ada kadernya. Iya betul. Ada penggiat. Kader penggiat kurang lebih artinya saya sama aja. Jadi mereka menjadi perpanjangan tangan dari BNN. Contohnya kalau penyuluhan, jangan kami lagi penyuluhan, mereka sendiri memberikan penyuluhan. Misalnya di sekolah kah, di OPD kah, bisa mereka memberikan penyuluhan, bukan harus kami. Makanya kadang-kadang kan mereka tidak berani memberikan penyuluhan atau kurang dalam memberikan penyuluhan. Itulah yang harus kita berikan BIMTEK atau TOT. Jadi mereka yang kader atau penggiat kita berikan penyuluhan. Apa materinya? Ada materi pencegahan, bagaimana memberikan edukasi yang baik, ada materi rehabilitasi. Contohnya rehabilitasi ini adalah konseling. Konseling itu adalah contohnya bagaimana dia bisa terbuka. Misalnya dia menggunakan narkotika, bisa dia terbuka. Ada caranya supaya yang menggunakan narkotika ini terbuka. Itu namanya salah satu rehabilitasi. Konseling. Terus ada lagi namanya pemberantasan. Kadang-kadang masyarakat berpikir juga, masa sih masyarakat bisa pemberantasan? Ada seperti itu pertanyaan waktu saya penyuluhan. Tapi memang bisa. Mungkin makanya itu yang mau saya jawab. Pemberantasan itu adalah sekedar melaporkan. Sekedar melaporkan. Ya betul sekali. Yang menindaklanjuti nanti anggota. Kalau di BNP itu namanya bidang pemberantasan. Jadi mereka nanti yang contohnya, saya kasih contoh dulu ya. Misalnya ada di komplek atau di perumahan. Ada salah satu rumah yang melaksanakan pesta narkoba atau menggunakan narkoba, dicurigai, dilaporkan ke RTK, ke RWK, ke Babinkamka, ke Babinkom Tipnas atau Babinsa, dilaporkan. Mereka lah yang menindaklanjuti. Karena kalau kita yang langsung bertindak, sama aja bunuh diri. Iya betul sekali. Dan perlu lagi saya sampaikan, kami menginginkan juga supaya orang yang melaporkan itu jangan disampaikan juga ke misalnya yang sesama pengguna yang ke orang yang menggunakan narkoba itu, kamu harus kalian laporkan, jangan disampaikan. Cuman harus di silent, diam-diam melaporkan ke kita atau ke RT, baru kami tindak lanjuti. Kami akan silent orang yang lebih melaporkan. Lebih ke anonim gitu ya. Bukan sih, di silent itu artinya jangan sampai ketahuan orang yang melaporkan. Kasihan orang yang melaporkan, dia untuk mengamankan daerahnya, jangan kita persulit. Beda juga misalnya masalah narkotika dengan masalah lain, misalnya masalah korupsi, KDRT dan sebagainya. Kalau di pengadilan dihadirkan orang yang melaporkan. Betul. Kalau mengenai narkoba, orang yang melaporkan tidak kita hadirkan. Tidak dihadirkan. Yang kita tindak lanjuti adalah laporannya. Gitu kira-kira sendiri. yang mengenai kader pemberantasan. Jadi artinya kader pemberantasan itu juga harus tahu bagaimana orang yang ciri-ciri menggunakan narkoba atau orang yang sedang pesta narkoba, bagaimana gestur tubuhnya atau ciri-cirinya. Jadi kalau memang seperti yang sudah
disampaikan pemateri, artinya yang sudah disampaikan narasumber dari pemberantasan itu baru disampaikan ke kita atau ke BNP. Berarti lebih ke laporannya ya, Iya, yang melaporkan. dipentingkan, Betul. bukan orang pelapornya. Iya, yang di bidang pemberantasan, Pemberantasan. yang sudah menggunakan itu Yang sudah namanya menggunakan. kader juga, kader juga tapi dia masuk kader pemberantasan. Makanya kami ini ada daerah rawan narkoba, kampung narkoba di setiap, contohnya kemarin itu. Yang di Lambung Mangkurat Iya, itu ya? betul. Oh, Di Lambung oke. itu kalau nggak salah namanya Kelurahan Pelita, ada Iya. Lambung Mangkurat namanya Kelurahan Pelita. Di situ juga kami ada kader. Kader. Mereka misalnya ada kader pencegahan tadi yang saya sebutkan tadi, ada kader rehab, ada kader pemberantasan. Jadi paling ini saya sampaikan sedikit, kalau di pemberdayaan masyarakat itu bukan hanya kita berikan edukasi atau ilmu, tapi kita sampaikan juga keterampilan. Yang highlightnya pasti keterampilan Iya, ya, karena betul. memang sejujur-jujurnya rehabilitasi itu sendiri juga kayak agak kata-kata yang apa ya, kayak kasarnya aib gitu ya. Iya. Kan, udah pernah masuk rehabilitasi nih, berarti kan orang udah memandang sebelah mata. Iya. Tapi ternyata di rehabilitasi sendiri itu tidak hanya sebagian hanya untuk mencegah narkoba, Pak, tapi juga ada keterampilan Ya, dan betul. hal-hal positif lainnya. Betul sekali. Berarti ini nih yang perlu diinfokan ya untuk masyarakat semuanya, bahwa di rehabilitasi itu nggak cuman gitu-gitu aja yang kayak kalau kata orang kan penjara seperti itu, tapi ada juga diberikan ilmu dan keterampilan ya. Betul sekali. Nah, tapi kan kalau balik lagi ke laporan, kan orang kan kalau zaman sekarang nih kayak udahlah, yang penting gue udah ngurusin keluarga aku lah, keluarga orang nggak penting. Maksudnya kayak, aduh jangan ikut campur, jangan kebanyakan ikut campur. Nah, gimana kalau sebenarnya tuh ada nih, misalnya di satu komplek atau perumahan atau di mana lah daerahnya, kita tahu sebenarnya kayaknya ini ciri-cirinya udah pas nih, termasuk pengguna narkoba nih kayaknya nih, satu rumah nih. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan udahlah, gak usah cari masalah, gak usah ikut campur. Nah, itu seperti apa tuh kalau misalnya BNN kebanyakan mendapati keluarga-keluarga atau tidak mau menjadi kader? Iya, betul sekali, bagus pertanyaanmu sayang. Jadi saya ada salah satu tugas saya di bidang saya, ada salah satu namanya advokasi. Advokasi ini adalah mengajak instansi pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi, mengajak instansi pemerintah, swasta, tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk melaksanakan program 4GN. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kenapa ya sampai segitunya kami mengajak untuk melaksanakan program 4GN? Jadi saya selalu katakan, misalnya saya kebetulan kegiatan saya di bidang saya, saya sampaikan misalnya saya memang sengaja undang, kalau boleh kita usahakan pengambil keputusan. Saya selalu mengundang kalau boleh eselon 2, minimal eselon 3 yang hadir. Kenapa ya kok gitu, Bu? Karena biasanya kalau staf yang hadir takutnya nggak disampaikan ke pimpinannya. Apa yang kita rapatkan sekarang. Jadi yang paling penting adalah kepimpinannya, karena namanya ini kebijakan. Pimpinan itu kan kebijakan supaya melaksanakan program 4GN. Jadi saya katakan mungkin sekarang keluarga kita tidak ada yang menyalahgunakan narkoba. Seperti yang kamu bilang tadi, tidak peduli, cuek, bukan aku kok, bukan keluarga aku kok yang menyalahgunakan narkotika. Mereka kok, tetangga aku kok, bisa aja berpikiran seperti itu. Tidak boleh berpikiran seperti itu. Kenapa saya katakan tidak boleh berpikiran seperti itu? Sekarang mungkin keluarga kita tidak menyalahgunakan narkotika. Kalau tetangga kita, kalau lingkungan kita menyalahgunakan narkotika, bukan tidak mungkin, sekali lagi, bukan tidak mungkin keluarga kita juga menyalahgunakan narkotika. Karena pengaruh lingkungan, pengaruh tetangga luar biasa. Benar. Artinya, jadi umpamanya juga itu yang pertama. Terus yang kedua adalah misalnya ada tetangga kita atau orang sekitar kita menyalahgunakan narkotika, pasti kita pusing. Kenapa saya katakan pusing? Kenapa tuh? Pasti tidak aman. Contohnya misalnya ada tetangga kita menyalahgunakan narkotika, pasti tiap malam berkelahi di rumahnya. Kita kan tidak bisa tidur. Betul. Kedua juga tidak aman. Kalau sudah menyalahgunakan narkotika,
Saya selalu katakan kalau saya penyuluhan ke ibu-ibu biar gampang diingat, 3 ong. Apa itu Apa 3 tuh? ong? Salah satunya adalah nyolong. Nyolong, Nyolong kan artinya maling. maling Iya, atau mencuri. betul. Kalau sudah menyalahgunakan narkotika pasti jadi maling. Kalau ada tetangga kita atau orang-orang sekitar kita jadi maling, apakah kita aman? Enggak dong pastinya. Kan tidak aman itu. Saya lah jadi kepikiran barang-barang di rumah nih. Iya, Jadi tidak kepikiran aman. tetangga Betul. sebelah nih. Betul, tidak aman kan itu karena Iya. pasti itu. Kalau apalagi yang 3 ong, yang kedua adalah bohong. Kalau sudah menyalahgunakan narkotika pasti jadi pembohong. Kalau kita mau ngobrol sama menggunakan nggak nyambung lagi, pasti membohong dia. Yang ketiga adalah supaya gampang diingat adalah tadi satu nyolong, kedua bohong, ketiga bengong. Apa itu? Apa hubungannya dengan bengong? Otaknya rusak. Pikirannya rusak, nggak nyambung lagi kalau kita berbicara. Apa yang kita sampaikan jet yang dijawab, terus nggak berani menatap mata kita. Jadi nggak nyambung. Hati-hati ya teman-teman yang sering bengong. Nih hati-hati ya. Iya, gitu, Ini kayaknya kalau Pauji ya kebanyakan bengong gue senggol. Kamu habis make apa gimana? Iya, betul sekali. Ingat deh, ini anak PKL juga deh. Ini kalau temannya atau diri sendiri kebanyakan bengong harus Iya, betul. disadari nih. Berarti nyolong, bohong, bengong. Biar gampang diingat apalagi sama orang tua. betul. Tapi kan nggak juga semua orang bengong itu adalah pengguna ya. Iya, betul. Cuman mungkin lagi hampir mungkin. Enggak deh, enggak. Berarti memang ini ya sangat-sangat itu tuh berada dekat di kita dan ya kalau bukan kita yang menjaga lingkungan kita, keluarga terutama siapa lagi? Iya, betul ya. betul. Nah, karena kita dari Dinas Pendidikan, Ya, siap. apakah ada dari BNN yang secara khusus Iya. mungkin layanannya atau programnya atau kegiatannya yang mendukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kasih. Provinsi Kalimantan Timur? Makasih sayang. Jadi memang kami dalam proses melaksanakan ikan. Apa itu ikan? Integrasi kurikulum anti narkoba. Jadi kebetulan kalau di pusat sudah koordinasi kalau nggak salah dengan Kementerian Pendidikan. Jadi kami tindak lanjuti di sini di Provinsi Kaltim karena saya di provinsi, saya ke Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Kebetulan saya sudah ketemu dengan PLT kalau masih PLT ya. PLT Kepala Dinas Pendidikan saya sudah ngobrol, saya sudah koordinasi dan sudah kami tindak lanjuti lagi dengan kegiatan-kegiatan mengenai apa-apa aja ya program ikan ini gitu sudah kita lanjuti, sudah kita undang guru-gurunya. Justru mereka yang punya kegiatan kami diundang, artinya kami mulai langsung ditindaklanjuti gitu loh. Seperti yang dari bidang SMK kemarin ya, sosialisasi perilaku anti narkoba. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin kami kebetulan waktu ketemu dengan PLT Kepala Dinas, saya sendiri saya bawa staf. Dulu kebetulan yang ketemu dengan yang artinya supaya disampaikan ke guru-guru itu teman saya atau staf saya di situ, artinya berbagi tugas. Tugas, betul. Makasih. Berarti bisa dijelaskan nggak gimana BNN itu sebenarnya berkontribusi dan membantu menghadapi persoalan penggunaan narkoba yang sebenarnya bisa mempengaruhi generasi emas yang digadang-gadang dari gubernur kita? Ya, makasih. Ini kebetulan terkait dengan pendidikan. Jadi memang kami inginkan juga karena kalau namanya pendidikan atau ini remaja ya. Kalau saya katakan kebetulan di sini SMP, SMA, SMK, mahasiswa itu masuk saya katakan generasi muda. Kami inginkan juga kalau boleh itu yang dikaitkan dengan ikan tadi, di setiap mata pelajaran ada menyangkut topik tentang narkoba. Itu ya bagian dari kurikulum berarti ya. Itu artinya di setiap narkoba. Kebetulan juga ada beberapa sekolah, misalnya di sekolah itu ketika apa istilahnya MPLS ya? MPLS kalau nggak salah. Jadi sebelum masuk sekolah ya. Betul. Nah, sebelum kalau
kurang lebih seperti itu. Sebelum masuk sekolah kami diundang untuk memberikan penyuluhan. Edukasi kepada mereka, termasuk juga tes urin. Termasuk juga tes urin, artinya jangan nanti di antara murid baru ini atau siswa baru ini ada yang menyalahgunakan narkotika, harus kita ketahui. Jangan sampai terpengaruh nanti dengan temannya yang Jadi lain. makanya sebelum masuk sekolah, apalagi siswa baru, kita melaksanakan tes urin. Kebetulan ada banyak sekolah dah, SMA atau SMK yang melaksanakan tes urin. Kebetulan tes urin itu di bawah tupoksi saya. Saya tadi kan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ini di bawah pemberdayaan masyarakat. Artinya kalau ada sekolah, komunitas atau organisasi yang melaksanakan tes urin, bisa dipanggil atau dibantu oleh BNNP. Biasanya, tapi tujuannya tetap kepala BNP. Kepala BNP mendiskusikan saya atau bidang saya gitu untuk tes urin gitu. Tapi kalau mereka tiba-tiba nih misalnya lagi tes urin massal nih satu sekolah, terus tiba-tiba ada yang kedapetan, itu apakah langsung ditindak saat itu juga? Atau ini sudah ada nama-namanya nih yang sudah terdapat, ini baru nanti belakangan atau bertahap ditindaklanjuti? Makasih. Mungkin pertanyaan seperti ini kurang lebih ya. Misalnya ketika kita tes urin ada yang positif, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Kalau nggak salah kurang lebih seperti itu. Misalnya kalau kita melaksanakan tes urin, contoh di sekolah ada yang positif, kita awal dengan assessment. Assessment ini adalah wawancara. Wawancara asesmen kesehatan dan asesmen kesehatan dan asesmen apa ya istilahnya ya. Artinya kalau istilah saya sih kadang-kadang kan bukan dari kesehatan aja, termasuk juga dari sama siapa dia menggunakan. Ya gitu, kira-kira sama siapa dia menggunakan. Artinya ketika dia menggunakan dengan siapa dan dari mana dapat narkobanya. Itu kira-kira kami assessment. Artinya juga apalagi yang perlu di assessment, apakah dia pengguna ringan, sedang atau berat. Gitu ya. Kalau ringan itu artinya coba-coba. Berarti dia mungkin masih sekali, kebetulan kami datang ke situ, kebetulan baru dia menggunakan narkotika, itu paling gampang disembuhkan. Kalau masih coba-coba. Apakah dia sedang, itu artinya masih sudah terus-menerus. Berkali-kali berarti betul. Kalau coba-coba itu cukup dengan rawat jalan. Jalan yang seperti apa itu? Rawat jalan misalnya dua kali seminggu harus melapor ke kita, harus kita tes urin lagi. Apakah masih atau tidak? Betul. Terus juga kalau yang paling kita apakan itu, yang kita takutkan adalah yang kecanduan atau berat, atau terus menerus kecanduan. Kecanduan itu harus dirawat inap. Betul. Tepatnya di Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Gitu. Tapi kami mengharapkan, apalagi dia masih coba-coba, kalaupun dia sudah menggunakan, jangan dipecat. Karena dia kan masih ada masa depannya. Betul. Tapi harus kita pantau. Makanya misalnya ada yang menggunakan narkotika, di samping kita pantau dengan orang tuanya atau dengan walinya kalau nggak ada orang tuanya, supaya dia jangan menggunakan lagi, kerjasama juga dengan orang tua atau walinya gitu. Nah, yang tadi saya highlight adalah Ibu bilang jangan dipecat. Padahal kalau sekarang sangat-sangat ketat untuk Mas tato aja bahkan dilarang sekarang kalau untuk di kantor. Tapi kalau jangan dipecat, apa tidak menjadi ini ya bumerang bagi perusahaan itu sendiri atau dimanapun dia akan bekerja? Memang itu usulan kami. Tapi misalnya kalau di perusahaan ada melaksanakan tes urin, itu wewenang mereka, ranah mereka. Yang artinya kan bukan hak kami. Hak kami adalah, kewajiban kami adalah, misalnya dia menggunakan, udah terlanjur menggunakan, kami mau menyembuhkan, kami mau merehabilitasi. Cuman kami hanya menyampaikan kalau diminta saran, kalau boleh jangan dipecat. Kenapa itu Bu? Kita apalagi misalnya dia seorang bapak, dia tulang punggung. Masih bisa kita sembuhkan. Kasihan istri dan anak-anaknya. Tapi itu saran. Tapi yang paling berkompeten, yang paling berhak adalah perusahaan atau sekolah. Gitu ya. Itu kan beda, misalnya kamu tidak boleh, itu kan yang paling berusaha kan, yang paling berhak kan dia. Bukan suka-suka kami. Cuma saran aja. Karena kami harus memikirkan juga kemanusiaan. Karena yang seperti yang saya sampaikan tadi, Kak,
di awal tadi ada saya sampaikan, sebenarnya yang paling kita benci itu adalah kurir atau pengedar. Tapi kalau ketika dia di asesmen, kalau dia ada kurir, itu yang paling kita benci, harus dipidana, dipenjara. Karena dia menyebarkan iya, kan, itu yang menjangkit orang-orang yang betul. Sebenarnya tidak memakai jadi memakai gitu. Betul. Meskipun alasan mereka ya aku kan juga bekerja katanya, betul, tapi kan pekerjaanmu sangat-sangat tidak ini ya, memakan korban ya, sangat-sangat tidak dilumrahkan gitu. Betul. Jadi sama sekali bahwa yang pengguna ini bukan aib, tapi perbuatan mereka juga tidak bisa dibenarkan. Iya, ya. betul. Yang penting adalah kembali pulih. Iya, betul. 100% tidak mungkin ya Ibu ya, betul. tapi proses untuk pulihnya pasti kita apresiasi. Iya, betul. Nah, slogan dari BNN sendiri ada yang nggak tahu ini apa sudah ganti, tapi Komitmen Indonesia dalam Pemberantasan Narkoba, atau sekarang sudah ganti? Iya, betul sekali. Ada slogan kita yang terbaru adalah War on Drugs for Humanity. Wow, gitu. Oke, sekali lagi, bareng. Gimana? Sekali lagi. Iya. War on Drugs for Humanity. Wow. Ya, betul. Makasih kan. Apa artinya? Apa tuh artinya? Makasih Mbak. Artinya adalah kita harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Harus menyatakan perang terhadap narkoba. Harus bersama-sama nih. Ya, menyatakan perang itu bukan harus dengan senjata. Termasuk juga seperti ini, kita ada podcast mengenai penyalahgunaan narkoba, sudah menyatakan perang. Termasuk juga mungkin edukasi di sekolah, termasuk juga tokoh agama menyampaikan dampak akibat penyalahgunaan narkoba. Karena terus terang, saya juga harus pendekatan kepada tokoh agama. Tokoh agama itu kan lebih sering memberikan khotbah, misalnya di masjid kah, di gereja kah, sampaikan dong sedikit tentang dampak akibat penyalahgunaan narkoba. Itu sudah menyatakan perang terhadap narkoba, gitu kira-kira. Berarti bukan hanya angkat senjata ya. Betul, bukan itu aja. Tapi dengan mensosialisasikan betul, juga, termasuk juga podcast ini. Podcast juga. Karena zaman sekarang kan zaman IT. Betul. Teknologi ya. Betul, sekarang zaman IT. Ini salah satu juga karena ada hubungannya dengan IT ini. Salah satu juga strategi adalah smart power approach. Smart power approach itu adalah dihubungkan dengan IT. Iya. Ya, dihubungkan dengan zaman sekarang kan. Betul, apa-apa kita harus IT. mengikuti. Makanya sebenarnya walaupun kebetulan saya bersyukur sih, beruntung kebetulan teman-teman saya atau tim saya banyak yang muda-muda. Tapi walaupun saya misalnya bisa aja saya lebih tinggi jabatan saya dari dia, saya tidak malu bertanya ke mereka. Ini apa? Iya, gitu karena ya. harus kita akui mereka lebih pintar. Betul. Khususnya dalam IT. Betul. Kadang-kadang saya tanya lagi. Mereka langsung hafal, itu cepat banget. Jadi itu harus kita sadari bagaimana kita berkolaborasi dengan anak muda gitu. Semua harus dikolaborasikan. Siap. Ya, agar penyuluhan, sosialisasi tentang pemberantasan narkoba ini segera tersebar luas. Karena memang seperti yang Ibu bilang bahwa BNN sendiri pun tidak bisa untuk mensosialisasikannya, apalagi Kota Samarinda aja nggak bisa, apalagi provinsi. Berarti kita juga sebagai masyarakat yang ada dan peduli lah untuk sesamanya, harus juga lebih aware bahwa narkoba itu no sekali. Karena itu jujur berdampak sekali untuk lingkungan kecil, sedang maupun besar kita. Nah, terakhir kita udah di penjang acara ternyata ini. Terakhir, pesan untuk Gen Z dulu deh. Ya, makasih. Jadi pesan saya adalah raihlah impianmu tanpa menggunakan narkoba. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Kayaknya harus nih kita undang lagi untuk bidang-bidang selanjutnya seperti rehabilitasi ataupun pemberantasan narkoba. Bye teman, sampai jumpa di the next podcast selanjutnya. Terima kasih.